Kembali lagi bersama saya, Seli Hasan, dalam sebuah acara yang akan melibatkan Anda sebagai mata ketiga untuk menyaksikan kisah tragis dan dramatis seorang anak manusia di masa lalu. Pemirsa, inilah butuh mata ketiga. Karena butuh mata ketiga untuk melihat kebenaran. Menjadi seorang ibu adalah predikat termulia yang disandang kaum wanita. Saat seorang wanita menjelma menjadi seorang ibu, maka tak disangsikan lagi segenap energi, cinta, dan kasih sayangnya hanya akan ia curahkan pada sang buah hati yang lahir dari rahimnya. Namun apa yang terjadi jika si ibu mendapati kenyataan bahwa ternyata anaknya itu bukanlah anak kandungnya sendiri? Bahkan hal itu telah ia ketahui semenjak sang bocah masih sangat merah. Kalau saya ingat kejadian saat itu, saya sangat sedih sekali. Setelah 6 tahun menikah, saya baru hamil dan melahirkan seorang bayi meski secara sesar. Saya merasa bahagia. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat itu saya yakin saya nggak mengada-ngada atau mengarang-arang cerita. Saya yakin saya mendengar keributan di luar kamar saya. Mereka meributkan bayi saya yang hilang. Bayi saya hilang. Ya Allah. Ya, sekarang ibu istirahat aja dulu ya. Bayinya Bu Ratna hilang. Apa? Hilang? Iya Bu. Masa bayi sebesar itu bisa hilang begitu saja? Benar Bu, saya nggak bohong. Saya nggak percaya. Ayo kita lihat. Saya shock dan lemas banget dengar berita itu. Rasanya saya ingin bangun dari ranjang menemui mereka. Pengaruh obat bius itu kuat benar. Jadi saya nggak sanggup bangun. Bayi saya! Mana bayi saya? Ini Bu, Pak, bayi Anda. Selamat Pak. Jenis kelaminnya perempuan. Ini bayi kita, Ma. Ma, ini bayi kita. Oh, Mama ngomong gitu sih? Itu Mama saya. Saat itu sebenarnya saya pengen banget kasih tahu suami saya kalau bayi yang dipegangnya itu bukan bayi kami. Tapi saya nggak tega. Apalagi saya melihat wajah suami saya sangat gembira menyambut kehadiran bayi itu. Kami sudah menunggu 6 tahun lebih kehadiran seorang bayi.
panggil Mama. Pemirsa, perlakuan apa saja yang akan diterima Sandra yang dibesarkan oleh ibu yang tidak pernah mencintainya? Jangan kemana-mana, Butuh Mata Ketiga akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Waktu kadang memberi kesempatan cinta untuk tumbuh. Namun waktu bisa bersikap sebaliknya, menumbuhkan benih-benih kebencian pada seseorang yang seharusnya dicintai. Seperti juga dirasakan Ibu Ratna terhadap Sandra. Kasih sayang ibu yang seharusnya ia curahkan pada bocah tak berdosa itu seolah membeku. Hanya tetes-tetes kasih sayang yang dingin dan semu yang ia tunjukkan pada gadis cilik yang bukan darah daging. Kamu bisa juga ya main bola? Ini sayang kalau sini satu, sini satu, nah gitu biar enak ya. Gitu kan? Aduh, berisik deh. Kalau main biola jangan di sini, di luar sana. Ganggu mama lagi nonton TV. Sebenarnya saya sayang sama Sandra. Tapi kok nggak tahu ya, rasanya susah bener. Susah untuk benar-benar tulus menyayangi dia. Apa karena Sandra bukan anak kandung saya ya? Mama ini kenapa sih? Selalu aja pakai Sandra. Emang kita salah apa sih, Ma? Udah, Gak ada buktinya. Sandra selalu disalahin. itu perasaan papa aja. Dasar, Mama ini kamu kalah. Sudahlah sayang, kamu sedih. Mungkin Mama lagi emosi. Jadi dia marah-marah gak kontrol. Mama gak pernah menyayangi Sandra. Sayang, sebenarnya Mama sayang sama kamu. Enggak. Mama gak pernah menyayangi Sandra, Pak. Buktinya aja. Mama gak pernah membelai kepala Sandra. Mama gak pernah memakaikan pita di kepala Sandra. Gak pernah, Pak. Kan ada Papa yang akan selalu membelai rambut kamu. Dan Papa juga yang akan memasang pita di rambutmu. Sandra, Papa sayang sama kamu. Walaupun Mama tidak suka sama kamu. Ya udah sayang. Sekarang kamu harus bersabar ya. Kamu ini kenapa sih? Selalu aja nyalain Sandra. Emang dia salah apa sih, Ma? Kok papa jadi marah-marah sama mama? Ya jelas Papa marah dong. Dia kan masih anak kecil. Dia butuh perhatian kita, Ma. Tapi dia selalu salah. Selalu bikin mama kesel. Mama ini memang gak sayang sama Sandra ya.
Hah? Iya kan? Enggak. Udah, Pak. Papa jangan ngomelin Mama lagi. Kasihan Mama. Sandra nggak mau Papa sama Mama bertengkar cuma gara-gara Sandra. Lihat tuh, Ma. Harusnya Mama malu. Sandra begitu sayang sama Mama. Tapi apa yang sudah Mama lakukan sama dia? Hah? Bahkan ke sekolahnya pun, Mama belum pernah mengantar dia. Tulus padamu. Mama, kok Mama ada di sini? Emangnya Mama nggak tidur? Enggak, Mama cuma ngecek aja. Kamu udah tidur atau belum? Dan ternyata kamu masih melek. Nanti kalau Mama cek lagi kamu masih melek, awas ya. Rasanya susah bener. Susah untuk benar-benar tulus menyayangi dia. Apa karena Sandra bukan anak kandung saya ya? Ratna tidak mau menunjukkannya di depan sang putri. Hanya malam dingin dan dinding-dinding kamar Sandra yang menjadi saksi bisu bahwa sesungguhnya Ratna juga tengah berusaha sekuat hatinya untuk menyayangi Sandra. Pak, nanti malam Sandra ada konser. Papa bisa datang kan? Kalau nanti malam, Papa nggak bisa sayang. Papa lagi banyak kerjaan di kantor. Kamu sama Mama aja ya? Saya berani bersumpah. Malam itu saya kepingin datang ke konser biolanya Sandra. Tapi entah kenapa, kok ya hari itu saya benar-benar lupa. Saya benar-benar nggak sengaja. Saya benar-benar lupa. Astagfirullahaladzim. Sandra, hari ini kamu konser kan? Mama lupa. Sandra, Sandra. Apa? Jadi Mama tidak nonton konsernya Sandra? Mama ini benar-benar keterlaluan. Tadi pagi kan Mama sudah janji. Hah? Tapi Pak, Mama benar-benar lupa. Mama nggak bermaksud. Sudah. Papa tidak mau alasan-alasannya Mama. Sekarang Papa tahu. Mama memang mau menyakitin Sandra. Iya kan? Enggak, Pak. Nggak
kayak gitu. Sudah. Memang dari dulu Mama tidak sayang sama Sandra. Sudah deh, Mama tidak usah bohong. Memang kenyataannya, dari bayi sampai sekarang, Mama tidak pernah menyayangi Sandra, iya kan? Papa jadi heran. Ada masalah apa Mama sama Sandra, ha? Sehingga kamu begitu membenci dia. Pasti ada sesuatu hal yang Mama sembunyikan dari Sandra. Ayo katakan, Ma. Cepat katakan, Ma. Jawab, Ma. Hah? Saat itu saya merasa terdesak. Suami saya ngotot terus meminta penjelasan dan kejujuran dari saya. Saya saat itu merasa bahwa mungkin saat itu adalah yang tepat untuk membuka rahasia 10 tahun yang lalu. Rahasia selama ini yang saya pendam. Sudah Papa duga. Kamu pasti menyimpan sesuatu. Sebenarnya ada apa ini, Ma? Cepat katakan. Sebenarnya aku nggak pengen ngungkapin ini. Aku nggak mau. Aku nggak mau bikin kamu sedih. Sudah. Langsung aja katakan, Ma. Jangan bertele-tele begitu. Cepat katakan, hah? Sebenarnya, Pak, Sandra itu bukan anak kita, Pak. Apa? Jadi Sandra bukan anak kita. Lalu dia itu anak siapa, Ma? Mama jangan asal bicara ya. Aku nggak tahu, Pak, Sandra itu anak siapa. Tapi yang jelas, anak kandung kita hilang, Pak. Setelah dibersihkan dan dipotong ari-arinya. Kamu jangan ngaco, Ma. Bener, Pak. Aku dengar sendiri dari bidan dan perawat yang menolong aku melahirkan. Makanya akhir-akhir ini aku sibuk bolak-balik ke Bogor karena aku mau mencari keberadaan anak kita. Sandra? Nah, Papa sudah tahu Sandra bukan anak kita. Tapi Papa minta Mama menyayangi dia seperti anak Mama sendiri. Mama nggak bisa. Sejak awal, Mama nggak bisa bersikap seperti seorang ibu kepada Sandra. Ya sudah kalau begitu. Tapi sampai sekarang kita belum tahu di mana rimbanya anak itu. Sebenarnya, Pak, Mama udah menemukan dia. Apa? Mama sudah menemukan dia? Pak Bayu kaget luar biasa ketika mendapati kenyataan bahwa anak kandungnya telah ditemukan oleh sang istri. Jangan kemana-mana, tetap di Butuh Mata Ketiga. Menurut Ibu Ratna, anak kandungnya tersebut dibesarkan oleh seorang wanita yang hidup sebatang kara. Dan putrinya diberi nama Yuni. Namun ternyata
Tak mudah bagi Ratna untuk menarik kembali Yuni ke dalam peluk. Bolak-balik Jakarta Bogor ke rumah ibu angkat Yuni. Saya ke sana melakukan pendekatan terhadap Yuni dan Bu Karti. Bu Karti itu ibu angkat Yuni. Dialah orang yang merawat dan membesarkan Yuni. Dengan pelan-pelan saya mendekati mereka berdua agar saya bisa akrab dan mereka bisa percaya sama saya. Assalamualaikum Bu Karti. Waalaikumsalam. Siapa ya? Iya, sebentar. Iya, tak apa-apa. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah, agak baikan, Bu. Ini gimana keadaannya? Ini lagi jual koran. Udah baik-baik aja, Bu. Maksud kedatangan saya ke sini, Bu Karti, saya ingin membicarakan tentang hal ini. Saya ingin Yuni tinggal di rumah saya bersama saya. Saya ingin saya bisa mencurahkan kasih sayang saya yang sudah berapa tahun ini gak pernah saya kasih ke dia. Saya ingin melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang ibu. Iya, saya mengerti, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru pulang. Kasihan saya melihat keadaan Yuni. Seumuran dia sudah harus bekerja, bantu-bantu Bu Karti mencari uang untuk makan. Dia terlihat kurus, kayaknya seperti jarang ketemu makanan enak dan bergizi. Tapi saya berjanji, suatu hari nanti saya akan mengajak dia tinggal bersama saya. Loh, pas skala pengukuran yang kayak gini nih yang Sandra nggak ngerti. Gini sayang, kalau ada yang kayak gini, ini ditambah ini hasilnya jadi sekian. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mah? Kok mukanya langsung begitu? Aku nggak tega lihat kehidupan Yuni. Emangnya Yuni kenapa? Sangat prihatin. Jangan ngomongin masalah Yuni di sini. Gak enak sama Sandra kalau kedengaran. Tapi aku nggak tega, Pak, ngeliat kehidupan Yuni. Saya egois mah. Pas Sandra dengar gimana? Ya, tapi aku nggak tega, Pak. Dia kan anak kita. Aku nggak tega ngeliat dia jualan koran di jalan. Dia nggak sekolah. Kehidupannya pun prihatin, kekurangan. Aku nggak tega. Aku mau dia tinggal di sini, Pak, sama kita. Papa, Mama, Sandra nggak apa-apa kok kalau Yuni harus tinggal di sini bersama kita. Sandra malah seneng kalau Yuni bisa tinggal di sini. Jadi Sandra kan nggak kesepian. Tuh kan, Pak. Sandra aja setuju. Boleh ya, Pak? Ya udah, kalau begitu kita ajak ke sini Yuni, ya? Kasih ya, Pak.
suami saya dan Sandra akhirnya setuju kalau Yuni ikut tinggal bersama. Kata Sandra, biar ada teman mainnya. Nah, saat itu saya ke Bogor lagi, ketemu Bu Karti dan Yuni. Dan saya kasih tahu mereka bahwa saya akan membawa Yuni untuk tinggal bersama saya. Yuni, maksud kedatangan ibu ke sini, ibu mau ngajak Yuni tinggal sama ibu. Yuni mau ya tinggal sama ibu ya? Iya, Yuni maunya tinggal sama Bu Ratna. Yuni nanti bisa sekolah, bisa punya banyak teman, makan kamu juga yang banyak yang enak. Mau ya, Nak? Iya, nanti Yuni bisa sekolah, nggak usah jualan koran lagi, nggak akan kepanasan lagi. Mau ya tinggal sama ibu ya? Sebenarnya ada yang Ibu rahasiakan sama Yuni. Ibu Ratna itu sebenarnya ibu kandung kamu. Iya, ibu adalah ibu kandung kamu yang melahirkan kamu. Jadi mau ya tinggal sama ibu? Babak baru di kehidupan rumah tangga Ratna dan Bayu pun dimulai. Demikian pula halnya dengan Yuni. Tinggal bersama keluarga barunya merupakan anugerah tersendiri baginya. Selaksa perhatian yang tertumpah ia terima setiap saat, terutama dari Ratna. Dan pada umumnya manusia, Ratna pun lupa untuk bersikap adil dalam memberi kasih sayang dan perhatian. Lagi apa, Pak? Ini Mam, baca-baca iklan. Pada dari mana ini? Habis main. Olahraga. Kamu udah makan belum? Makan, mau makan? Yuk, mau masak kesukaan kamu. Nih, kamu harus banyak makan. Biar cepet gede, ya. Iya, makan yang banyak ya. Tuh Sandra, Bu, ambilin. Sambil sendiri kan ya? Kayaknya sikap saya biasa-biasa aja, wajar-wajar aja. Kalaupun suami saya melihatnya kayak terlalu berlebihan, mungkin itu nggak sengaja. Mungkin karena ya Yuni anak kandung saya. Sedangkan Sandra, anak siapa? Kan nggak jelas juga. Jadi apa sikap saya berlebihan? Saya rasa sih enggak. Kedekatan emosional yang terjalin antara Bayu dan Sandra sudah sedemikian kuatnya, sehingga sikap dan kasih sayang Ratna yang condong berpihak pada Yuni kerap menyulut pertengkaran antara Ratna dan Bayu. Meski menurut pengakuan Ratna, hal itu ia lakukan tanpa sadar. Namun, dampaknya sangat buruk bagi suasana harmonis yang ingin dibangun setiap keluarga. Dan ini bisa menjadi sebuah bom yang bakal meledak kapan saja saat terjadi guncangan. Nama kamu siapa? Namaku Teddy Bear. Nama aku Lumba-Lumba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat nih, Mama beli apa nih? Asik, Mama beliin aku sepeda. Siapa yang beliin buat kamu? Orang Mama beliin buat Yuni. Makasih ya, Ma. Yuni! Dia sakit, Kak. Iya, ya. Yuni, kenapa ini? Sandra, tadi kamu dengar nggak apa kata Mama? Jagain Yuni. Sekarang Yuni
jatuh. Dasar kamu anak gak diuntung. Masih untung kamu dipelihara sama mama sama papa. Jadi gak kayak gembel di jalan. Sejujurnya saat itu saya gak sengaja. Saya emosi. Ya, namanya juga sama anak kandung sendiri. Dan Yuni belum lama tinggal bersama saya. Jadinya saya berusaha agar dia betah tinggal bersama saya. Makanya saat itu saya jadi emosi. Saya takut kalau Yuni gak betah tinggal bersama saya. Tapi setelah itu saya menyesal. Sandra, ngapain kamu nangis terus? Kamu mau mama sama papa bertengkar terus gara-gara kamu? Mau? Masih nangis aja? Kalau kamu masih mau nangis, mending kamu nangis di luar sana. Pergi sana. Sudah siang begini, si Yuni belum bangun-bangun, Mah. Belum, Pak. Terus Sandra kemana? Belum bangun juga. Coba Mama lihat ke kamarnya. Ya udah, Mama lihat Sandra dulu ya, Pak. Yang mendalam di hati Ratna. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya sih Pak. Ya, Apa benar di sini rumahnya Bu Ratna? betul, Bu. Ibu siapa ya? Perkenalkan Pak, nama saya Tarna. Saya perawat yang dulu membantu proses kelahiran Ibu. Ada apa ya, Bu? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Ya sudah, Bu. Silakan masuk. Makasih Pak. Hal ini menyangkut bayi yang Ibu lahirkan dahulu. Jadi sebenarnya Ibu melahirkan anak kembar, Bu. Jadi yang Mbak kasih ke saya itu bener-bener anak saya, darah daging saya. Iya benar, Bu. Tapi kembarnya mereka tidak identik. Oleh sebab itu wajahnya mereka berbeda. Dan salah satu dari bayi Ibu itu sudah diculik oleh seseorang, Bu. Ya Allah. Jadi selama ini yang aku kenapa, Pak? Kenapa kayak gini? Saya merasa berdosa dan merasa bersalah. Karena dari sejak bayi, dia saya perlakukan seperti anak tiri. Saya pikir dia bukan anak kandung saya. Mama nyesel, Pak. Mama nyesel. Ini semua salah Mama, Pak. Ya sudah, Ma. Mudah-mudahan dia tidak pergi terlalu jauh. Lagi pula kita kan sudah lapor polisi. Insya Allah pasti dia ketemu. Ya. Tapi
kan kita nggak tahu gimana Sandra, gimana keadaannya. Kalau dia kenapa-napa gimana, Pak? Ya, halo. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Ya Pak, saya dari kepolisian. Saya ingin memberitahukan bahwa gadis yang ciri-ciri dengan yang Bapak sebutkan laporan itu mengalami kecelakaan, Pak. Di mana Pak kecelakaannya, Pak? Sandra! Sandra! Maafin Mama, Sandra! Maaf Bu, Ibu dan Bapak sebaiknya di luar dulu. Saya berdoa dan berdoa terus. Meminta pada Tuhan demi keselamatan anak saya. Agar saya bisa menebus kesalahan-kesalahan saya. Agar saya bisa memeluk dan menciumi anak saya lagi. Dok, gimana keadaan anak kami, Dok? Ibu dan Bapak jangan takut. Saya sudah periksa. Dia baik-baik saja. Jadi anak kamu selamat, Dok? Alhamdulillah. Tapi sementara ini saya minta jangan dibesuk dulu. Biarkan dia istirahat. Mari. Makasih, Dok.